Satan fights Jesus only. Setan hanya melawan Yesus. He doesn't fight Muhammad. Dia tidak melawan Muhammad. He doesn't fight Buddha. Dia tidak melawan Buddha. Doesn't fight Krishna. Dia tidak melawan Krishna. Dia tidak melawan siapapun. He doesn't fight nobody. He fights Jesus. Ia melawan Yesus. You know why? Because the only Kau tahu mengapa? Karena satu-satunya one that crushed his yang meremukkan kepalanya head is Jesus Christ of Nazareth. adalah Yesus Kristus dari Nazaret. The only problem he has Satu-satunya masalah yang dia miliki is Jesus Christ of Nazareth. adalah Yesus Kristus dari Nazaret. So he said, I can't Jadi dia berkata, saya tidak bisa menang atasmu. win with you. I can't overcome Saya tidak bisa mengalahkanmu, Yesus. you, Jesus. I'm gonna hurt you Aku akan menyakitimu melalui through your children. anak-anakmu. So wherever your children Jadi dimanapun anak-anakmu berada, are, I'm gonna persecute them. aku akan menganiaya mereka. Because when I persecute Karena ketika saya menganiaya mereka, them, you're gonna feel the pain. engkau akan merasa sakit. Since I can't overcome Karena saya tidak bisa mengalahkanmu, you, I'm gonna hurt you aku akan menyakitimu through your son. melalui anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu. And daughter. Oke Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, kita masih ada satu video lagi. Ini sangat menarik. Masih oleh seorang pendeta yang sama, yang dia mengatakan, ngapain kalian percaya kepada Muhammad? Nah, nanti videonya akan saya tunjukkan kepada kalian semua. Dan menurut saya video ini sangat-sangat menguatkan saya secara pribadi bahwa iblis itu tidak bisa mengalahkan Yesus, tetapi Yesus telah mengalahkan iblis, meremukkan kepalanya. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapa di sorga menjanjikan Sang Juru Selamat akan lahir dari seorang keturunan perempuan. Dan firman Tuhan di dalam Kejadian mengatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Itu adalah sebuah janji bahwa keselamatan, bahwa iblis kepalanya akan diremukkan oleh bukan lagi dari keturunan Adam, laki-laki, tapi dari keturunan Hawa, yaitu dari perempuan. Makanya Yesus lahir dari seorang perawan Maria. Maria mengandung bukan karena hubungan biologis Yusuf dengan Maria, tetapi Maria mengandung dikaruniai oleh Roh Kudus. Makanya Yesus bebas dari dosa Adam. Yesus dikaruniai kepada Maria bukan dari darah dan daging Adam, tetapi dari Roh Kudus yang suci. Makanya Yesus adalah pribadi yang suci tanpa dosa, karena dia sendiri adalah firman Allah itu yang telah menjadi daging. Dan akhirnya dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan bahwa dia menang atas maut, dia menang atas kematian. Satu-satunya yang bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya hanya Yesus. Yang lain, nabi-nabi sebelum Yesus, baik nabi-nabi palsu setelah Yesus, nabi-nabi cabul, semua mati dan tidak bangkit-bangkit dari kematian. Yesus bangkit dan bahkan terangkat ke surga. Dia berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Puji Tuhan. Kuatlah, kuatkan iman saudara, karena iblis sedang mengincar saudara. Iblis hanya akan mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Iblis berusaha
mengganggu supaya orang-orang tidak mengenal Yesus. Sehingga orang-orang yang tidak percaya Yesus dalam diri mereka diajarkan untuk membenci anak-anak Tuhan. Makanya jangan heran gereja ditutup, gereja dipersekusi, orang beribadah dipukul, ya diusir, dibubarkan karena mereka adalah antek-antek iblis, karena mereka pengikut ajaran iblis, karena iblis hanya membenci anak-anak Tuhan. Oke, kita akan lihat video selanjutnya dan ini sangat-sangat memberkati saya dan saudara. Dia mengatakan, ngapain kalian percaya kepada Muhammad? Ya, saksikan video ini dan jangan lupa untuk support terus Pavel 88 Channel. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mau mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Doa saya Tuhan Yesus memberkati. Islam muncul di tahun 635 Masehi tentunya. Injil Yohanes ditulis di sekitar tahun 100 Masehi. Jadi dalam kurung Islam muncul 535 tahun setelah Injil Yohanes. And 35 years came after the Gospel of John. John is an eyewitness. AD. So 535 years came after the Gospel of John. Yohanes adalah saksi mata. John is an eyewitness, my dear Muhammad. John is an eyewitness. Yohanes adalah saksi mata. Dia hidup bersama Yesus. Dia berjalan bersama Yesus. He lived with Jesus. He walked with Jesus. He saw Jesus. Dia melihat Yesus, termasuk keajaiban yang dibuatnya. Wonders and miracles, and he documented. Dan Yohanes mendokumentasikan langsung dari tempat kejadian. Fresh. So sekarang kamu menyuruh saya untuk percaya seseorang yang datang. Now I need to believe in someone coming 6 centuries. 6 atau 7 abad setelah Injil suci didokumentasikan. Or 7 centuries after the Holy Bible was documented. You want me to believe in a document? Kamu ingin saya percaya dokumen yang muncul 7 abad setelah Injil suci? That came 7 centuries after the Holy Bible. You want me to believe? Kamu ingin saya percaya seseorang yang gak pernah melihat Yesus? Someone that never saw Jesus, never lived with Jesus, never walked. Gak pernah hidup bersama Yesus, gak pernah jalan bersama Yesus. With Jesus over the one who walked, lived. Dibandingkan dengan orang yang jalan, hidup, makan, dan memeluk Yesus Kristus setiap hari. Embraced Jesus Christ every single day for 3 years. Selama 3 atau 3 tahun dan 4 bulan, di mana logikanya? And 4 months. Where is the logic? The one who was with the Lord said, seorang yang bersama dia berkata, this is God. This is the Son of God. Dia adalah Tuhan. Dia adalah putra Bapa. Dia adalah Tuhan itu sendiri. This is God himself. He was crucified. Dia disalibkan. Dia dimakamkan. Dan saya menyaksikan sendiri dia bangkit setelah dimakamkan. And I saw him risen after the burial. Muhammad datang di tahun 635 Masehi dan berkata dia bukan putra Tuhan. Muhammad came in 635 and he said he is not the son of God, he is just a prophet. Dia Yesus hanya seorang nabi, kata Muhammad. He was never crucified. In fact, Judas. Dia Yesus tidak pernah disalibkan dan digantikan oleh Yudas Iskariot oleh Tuhan untuk menipu orang Yahudi. Judas Iscariot was placed by God to deceive the Jews. Hail Green.
Jadi siapa yang mau percaya kepada Yohanes Pembaptis yang adalah saksi hidup? Atau saudara mau percaya kepada orang yang muncul 7 abad kemudian? Pakai logika Anda. Kalau murid Yesus, saksi hidup, berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah putra Bapa, Yesus adalah Mesias, dia benar-benar mati, dikuburkan dan bangkit, dan dia melihat dengan matanya sendiri, saksi hidup. Masa sih saudara mau percaya kepada orang yang muncul abad ke-7 atau 7 abad kemudian? Mari mikir supaya Anda waras. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah. Shalom. Oke sobat waras, inilah kondisi terbaru ya, rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu belum bagian luar ya, yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan kondisinya. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya, karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah, tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum.